Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum siratahul mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang saleh. Lalu kami beri kabar gembira dia dengan seorang anak yang sangat penyabar. Maka tatkala anak itu telah sampai pada usia sanggup berusaha bersamanya, dia pun berkata, wahai ananda, sesungguhnya ayahanda diperintah di dalam mimpi bahwa ayahanda menyembelihmu, maka perhatikanlah bagaimana pendapatmu. Sang anak menjawab, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah ayahanda akan mendapatiku, insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Surat As-Saffat ayat 100 sampai 102. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh besar syukur kita kepada Allah di saat kesibukan-kesibukan kita, di sela-sela kesibukan itu kita masih menyempatkan diri untuk hadir di zuhur ini melaksanakan tugas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi menceritakan perihal Nabi Ibrahim alaihissalam di saat usianya yang telah lanjut, telah lebih 90 tahun, tapi dia tidak berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadukan nasibnya kepada Allah. Dia belum diberikan keturunan. Lalu dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu Allah mengabulkan, mendengar doa Nabi Ibrahim alaihissalam
dia beri kabar gembira dengan lahirnya seorang anak yang sangat sabar. Itulah dia Nabi Ismail alaihissalam, yang kelak bersama ayahnya membuktikannya seorang yang saleh. Kesalehannya ditunjukkan kepada kepatuhannya kepada orang tuanya. Bahkan bersama-sama membangun Ka'bah bersama ayahnya Ibrahim alaihissalam. Sehingga di situ sekarang kalau kita pergi ke Mekah ada yang namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, tempat berpijaknya Ibrahim ketika dengan Ismail membangun dan memperbaiki Ka'bah Al-Musyarrafah. Kita kembali ke belakang, kenapa Ibrahim alaihissalam mendoakan kepada Allah agar diberi anak yang saleh? Dia tidak meminta Rabbi habli minal agniya. Tidak dia minta itu. Rabbi habli minal kubara. Wahai Allah, berikanlah kami keturunan dari golongan pejabat. Tidak. Tapi yang dia minta adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang saleh. Kalau nanti kebetulan dia menjadi pejabat yang saleh. Kalau kebetulan dia nanti menjadi pedagang yang saleh. Kalau kebetulan nanti dia menjadi pegawai yang saleh. Kalau kebetulan menjadi petani yang saleh, yang pantas dijadikan hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai dua fungsi, dwi tunggal. Pertama sebagai Abdullah, sebagai makhluk individu, dan yang kedua sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial. Jadi kesalehannya tidak hanya untuk dirinya, tapi juga dibuktikan kesalehannya untuk orang lain. Inilah yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Sebab kalau Allah menghendaki sesuatu, tidak sulit bagi Allah. Tidak ada hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Bila dia menghendaki sesuatu, kun, dia katakan kun fayakun. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ketika anak itu telah sanggup berusaha, telah sanggup menjemput yang jauh, mengambil yang dekat, dia diperintah, ini ujian kepada Ibrahim alaihissalam. Diperintah malah lewat mimpi. Mimpi orang yang saleh itu sebagai mimpi yang benar, ru'yah shadiqah. Apalagi mimpi seorang nabi dan rasul. Dia yakin itu, bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sampaikan kepada anaknya. Dia sampaikan kepada anaknya. Hak anaknya bagaimana? Tapi anaknya menjawab, qala ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahanda, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Laksanakan. Ananda tidak akan lari. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayahanda akan mendapatiku, insyaallah akan termasuk orang yang sabar. Inilah kaum muslimin dan muslimat. Kita tentu juga mendambakan anak yang saleh, tapi harus melalui jalur-jalur yang ditentukan, seperti melalui memakai jalur pendidikan, sehingga anak nanti menjadi anak yang saleh. Waladun salihun yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Lebih dan kurang mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.